Oke, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudari. Ya, pada hari ini Bapak Ibu, ya kita tahu ketika kita membuka media sosial begitu banyak hal yang kita lihat yang mungkin bisa membuat kita down, Bapak Ibu, bahkan merenungkan akan kehidupan ini. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu, kita mau memberkati seseorang dengan perkataan kita hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di masa pandemi ini kita mau memakai perkataan-perkataan yang memberkati sesama kita di tengah-tengah hal yang sedang bergejolak ini. Nah, pertama Bapak Ibu, bahwa perkataan kita ini memiliki kuasa untuk membangkitkan iman seseorang. Perkataan kita ini memiliki kuasa untuk membangkitkan iman seseorang yang sedang mengalami kelemahan. Mari kita buka dalam Bilangan pasal ke-13 ayat 27 sampai 30. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 30 dikatakan gini, ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkuku dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita tahu cerita ini bicara tentang pengintai, para pengintai ini sudah kembali Bapak Ibu ke bangsa Israel yang ngomong, ya, kalau kita mau masuk tanah Kanaan, ini banyak tantangan yang ada. Mungkin sulit, banyak pergumulan yang sedang kita hadapi nanti ke depannya. Nggak mungkin lah, karena ini susah lah. Ada orang Enak, ada orang raksasa dan lain-lain. Kita mungkin nggak sulit lah, masuklah. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat 13, di ayat yang ke-30 Bapak Ibu, bahwa Kaleb berkata memberikan ketentraman bagi hati bangsa itu. Maka kalau kita baca, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Perkataan Kaleb membangkitkan iman mereka. Perkataan Kaleb memberikan damai sejahtera. Apa yang Kaleb katakan? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kekristenan tidak boleh mengalami keputusasaan di tengah situasi yang ada. Iman dalam kekristenan bukanlah iman dalam keputusasaan. Iman dalam kekristenan adalah iman yang terus memandang kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, situasi apapun, sukacita akan tetap berlimpah ketika kita fokus pada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, Kaleb memberikan ketentraman bagi bangsanya. Begitu juga dalam perkataan kita Bapak Ibu, ya, memberikan perkataan kehidupan bagi orang-orang yang sedang mengalami lemah iman. Perkataan kita bisa Bapak Ibu menjadi berkat bagi mereka yang sedang mengalami Bapak Ibu keputusasaan sehingga mereka mengalami down dalam rohani mereka. Maka hari ini pakailah perkataan kita, karena perkataan kita memiliki kuasa untuk membangkitkan iman seseorang yang sedang mengalami keputusasaan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kamu dapat bisa melewati situasi ini bersama Tuhan. Kamu pasti bisa melewati setiap pergumulanmu dengan Tuhan. Jangan kita mengalami putus asa. Kita akan menerima ketentraman dari Tuhan, damai sejahtera. Amin. Biar perkataan-perkataan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, bisa menjadi berkat di masa pandemi ini. Begitu banyak kita mendengar Bapak Ibu berita-berita di media sosial, bahkan Bapak Ibu ya di televisi yang ada Bapak Ibu ya. Pada hari ini kita menggunakan perkataan kita menjadi berkat bagi sesama kita untuk membangkitkan iman mereka. Yang kedua, perkataan kita bisa memberikan kuasa. Bapak Ibu, perkataan kita bisa memberikan kuasa kepada setiap orang yang mengalami kedukaan menjadi mengalami sukacita. Pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita buka dalam Amsal 15 di ayat yang ke-23. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya.
Ya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ayat ini bisa diaplikasikan dalam segala hal. Tapi di masa pandemi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu ketika kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada orang yang sedang mengalami kedukaan. Kita memberikan Bapak Ibu jawaban-jawaban yang dari hikmat Allah dapat membuat orang mengalami sukacita. Maka pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mau tidak mau kita harus melekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat hikmat bagaimana memberikan orang ini mengalami sukacita di dalam keadaan duka cita ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, perkataan kita bisa membawa orang mengalami sukacita. Kita memiliki kuasa, perkataan kita memiliki kuasa membawa orang mengalami sukacita dari surga. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, perkataan kita bisa memberikan mereka sukacita. Ini menambah daya imun ketika sukacita surgawi ada dalam diri seorang. Kamu disayang Tuhan, tenang saja ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Maka hari ini perkataan kita dapat memberikan orang mengalami sukacita. Melekatlah selalu dengan Tuhan. Mintalah hikmat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat di dalam masa pandemi ini, sehingga orang yang mengalami duka cita bisa mengalami sukacita di masa sekarang ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua, bahwa perkataan kita akan memberikan sukacita. Amin. Yang ketiga, perkataan kita Bapak Ibu memiliki kuasa untuk Bapak Ibu mentransferkan kuasa-kuasa ilahi dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, di masa pandemi ini memang kita mau berserah sama Tuhan Bapak Ibu ya. Ketika kita berdoa Bapak Ibu ya, mungkin kita Bapak Ibu banyak orang mendengar berita, wah ini udah usia lanjut, kena maaf kata udah kena virus, nggak bisa sembuh karena umurnya udah sekian, sudah tua dan begitu banyak hal Bapak Ibu ya. Mungkin secara pikiran kita Bapak Ibu ini mustahil. Maka kita Bapak Ibu menyerahkan doa kita biar kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di satu sisi Bapak Ibu ya, perkataan kita pun juga ada otoritas kuasa. Di satu sisi kita, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Di satu sisi kita mau menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tetapi di satu sisi Bapak Ibu, mari kita mau berkata-kata berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami duka cita. Atau Bapak Ibu perkataan-perkataan yang membangkitkan kembali, membuka mereka mengalami pintu mujizat Tuhan. Kita buka dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Ya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan pada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Yang hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Maka ketika kita baca ayat ini Bapak Ibu ya, ada manusia, kita orang Bapak Ibu ya, hati-hati. Firman ini mengatakan tidak boleh dari mulut kita mengatakan berkat, tapi di mulut yang sama mengucapkan kutuk. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, apa hubungannya dengan perkataan kita yang penuh kuasa dengan otoritas dari Tuhan? Ya, mungkin secara Bapak Ibu logika Bapak Ibu ya, kita tahu oh ini mungkin dia sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Itu mungkin secara logika kita sebagai manusia Bapak Ibu ya. Oh ini kanker udah stadium 4 nggak bisa disembuhkan. Oh ini kena virus COVID ini udah tua, udah begitu banyak komplikasi dan lain-lain. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini nggak masuk akal, tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tetap mau mengucapkan kata-kata berkat. Ya, maka di satu sisi saya katakan kita berdoa menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan, tetapi kita mau tetap menabur kata-kata berkat. Tuhan akan menyembuhkan engkau walaupun engkau memiliki kanker stadium 4, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau dan memberikan engkau kesembuhan. Mungkin engkau pada hari ini sedang mengalami COVID-19, usiamu mungkin udah usia lanjut, tetapi Tuhan dapat menyembuhkan engkau, Tuhan dapat sembuhkan engkau, memberikan mujizat pada engkau walaupun engkau sedang mengalami usia lanjut. Ya. Kita tetap menabur dengan kata-kata berkat Bapak Ibu, bukan kata-kata yang mengutuk Bapak Ibu. Ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau memberkati sesama kita dengan kata-kata berkat, kata-kata yang berkuasa Bapak Ibu ya. Walaupun
Mungkin secara pikiran kita, wah ini mungkin dah sulit ya. Tapi Bapak Ibu, kita tetap mau menabur kata-kata berkat. Engkau akan disembuhkan Tuhan, walaupun mungkin dokter sudah menganggap engkau tidak sembuh. Mungkin dokter sudah memvonis sembuh. Mungkin dokter sudah ngomong, wah ini sulit sembuh. Pada hari ini engkau bisa disembuhkan Tuhan. Hari ini Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Hari ini Tuhan memulihkan kamu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya menabur perkataan-perkataan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada Bapak Ibu bagi keluarga saya. Saya menabur Bapak Ibu ya perkataan-perkataan berkat bagi para pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan. Saya menabur perkataan-perkataan berkat ini Bapak Ibu bagi mereka yang sakit. Tuhan memberikan pintu mujizat kesembuhan terjadi. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada hari ini ya, gunakan perkataan kita untuk membangkitkan iman seseorang. Pada hari ini gunakan perkataan kita untuk memberikan sukacita mengalir dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, pada hari ini ya, gunakan perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa, berotoritas untuk memulihkan keadaan seseorang. Bapak Ibu, ya hari ini jadilah berkat dan perkataan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mau pakai perkataan kami menjadi perkataan yang berkat bagi untuk sesama kami. Hari ini mereka yang sedang mengalami sakit, apapun yang divonisnya, apapun Tuhan dokter sudah memvonisnya mungkin tidak sembuh, atau secara pikiran manusia sudah tidak masuk akal untuk sembuh. Tapi kami punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus Tuhan kami, dapat menyembuhkan mereka yang sakit apapun, mereka yang sakit kanker, mereka yang sakit jantung, mereka yang sedang mengalami itu COVID-19. Pada hari ini Engkau menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Kau. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, maka gunakanlah perkataan kita untuk memberkati orang lain. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.